Halo Halo semuanya, semuanya, kembali lagi di Programmer tersesat bersama saya Nando Sandan. Januari. Kali ini kita akan membahas hacker lulusan SMP bobol website pemerintah. Penasaran? Lanjut saja, kita saksikan ini. Check this out. Dilansir dari Indozone ID, Subdit 5 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur meringkus pelaku peretasan website Pemkap Malang bernama Ahmad Ramadoni, 21 tahun, asal dusun Denok, Lumajang. Hacker anggota Cuki My Cyber Team ini menjual website yang diretasnya dengan harga dolar. Ada ratusan website yang diretas, beberapa di antaranya BPBD, Litbang, dan Bapeda milik Pemkap Malang. Motifnya menjual senilai 1,5 sampai 2 dolar AS per laman. Kata Wadi Reskrimsus Polda Jatim AKBP Arman di Mapolda Jatim di Surabaya, Senin 5 Juni tahun 2023. Arman mengatakan tersangka yang tergabung dalam komunitas Cukwi My Cyber Team atau CCT ini menggunakan modus menanamkan backdoor file perangkat lunak github.com/noninode7 yang telah dibuatnya untuk menyusup ke halaman yang menjadi target. Modusnya sama dengan pelaku hacker yang sudah tertangkap sebelumnya, yaitu melakukan peretasan pada website pemerintah ataupun publik dengan mengirimkan malware melalui backdoor dan menguasai website tersebut. Papar Arma. Awalnya tersangka lulusan SMP itu mencari sasaran. Setelah mendapat target laman untuk diretas, ia melakukan brute force, serangan brutal menggunakan XML RPC BF, yaitu sistem buatannya sendiri. Sistem itu untuk mendapat username dan password laman target. Setelah didapat, tersangka yang beraksi sejak 2021 ini login ke laman tersebut dan menyusupkan shell backdoor untuk mendapat data dari laman-laman tersebut. Setelah berhasil mengunggah shell backdoor di dashboard admin, otomatis seluruh data dari laman itu dapat diketahui tersangka. Selanjutnya, laman itu dijual pada orang lain seharga 1,5 hingga 2 dolar. Selain untuk mendapatkan keuntungan, Ahmad Romadoni juga melakukan untuk menunjukkan eksistensi diri sebagai hacker di kalangan komunitas. Hal ini lantaran tiap kali berhasil melakukan peretasan, dirinya selalu memberi marking atau tanda untuk membesarkan nama komunitasnya di kalangan hacker lain. Seperti di halaman Pemkap Malang, ia mencantumkan ciri khusus yaitu ada gambar logo bergambar tikus yang bertuliskan Cuki My Cyber Team, ungkapnya. Nah, itu artikel yang sudah kita bacakan. Langsung saja kita react. Check this out. Tadi udah kita bacakan artikel tentang hacker lulusan Cuki SMP membobol website pemerintah gitu ya. Yang bernama apa, Jen? My. Aduh, asli loh. Gua sampai browsing lagi arti Cukima itu apa gitu, Jan. Ya nanti kalian browsing sendiri ya. Kita nggak akan bahas Cukimanya gitu. Tapi eh gue salut dengan lulusan SMP ini, Jan. Sebelum kita apa ya, lanjut untuk masalah dia ngehack ya. Lu SMP umur segitu udah ngebobol nggak, Jan? Saya SMP umur segitu masih pusing. Sing kenapa tuh? Pusing mau lanjut apa tidak. Langsung gitu, berat sekali hidup Anda, Pak. Gila. Wah, Aduh. gue jujur iri sih sebenarnya gitu. SMP, kemajuan teknologi informasi sekarang membuat bocil-bocil SMP ini. Nah itu nggak bocil dong Pak, kan udah Oh, 21 tahun. oh iya udah bisa tahun ya. Tapi ini dia astagfirullah, maaf maaf. Dia kan Saya belajar ralat, waktu di. saya ralat. Berarti kan dia belajar ya. Tapi maksud gua kan sebelum kita menuju si pelaku ini, maksudnya kan dengan teknologi informasi dan kecepatan internet yang semakin berkembang, mereka mempunyai opsi belajar tidak Ya, terpaku dengan yang di sekolah aja gitu, dengan hobinya, dengan langsung
belajar dari YouTube atau dari blog seperti itu maksud gue Jan Ya. gitu. Dan endingnya yaitu eh bisa mempelajari tentang how to hacking kan untuk sebuah website gitu, baik dari secara sederhana maupun nanti secara sistem kompleksnya gitu. Cuma masalahnya orang-orang kan ngelihatnya hacker ini tanda kutip meretas dan etikanya tidak baik gitu. Hmm. Padahal mereka tidak memahami mungkin tidak memahami sebenarnya pembagian hacker itu kan sebenarnya ada tiga, ada yang black hat, white hat, si gray hat itu sendiri gitu. Gue mau meluruskan ini dulu Jan. Nah, biar biar nanti kesel banget gue gitu loh. Kadang-kadang hacker langsung di ini kan masalahnya kan jatuhnya oknum ya Jan ya. Yo, Untuk yang menyalahkan ilmu untuk sesuatu hal yang apa ya tidak baik gitu, mengacak-ngacak website pemerintah gitu. Ya terlepas dari semua itu, jadi gue jelasin dulu si black hat ini kan sebenarnya yang bisa dibilang lu mengatas suatu jaringan tapi untuk merugikan websitenya itu sendiri atau perusahaan yang lu bobol gitu. hmm, Sementara si white hacknya itu adalah sebenarnya hacker yang untuk menguji aja gitu, tapi lu laporkan untuk semua kelemahan sistem yang ada. Ada satu lagi namanya si grey hat, yaitu ya tidak jelas bilangnya baik ternyata tidak gitu ya Jan ya. bilangnya tidak baik, bilangnya baik, tidak baik, ternyata baik. Baik ya gitu gitulah gitu. Nah kembali ke si Cukimai Cyber Team ini gitu ya. Wah, gila-gila nih. Gila nih, dia dengan sebenarnya gue mau bilang metode klasik juga iya ya Jan ya, dia kan cuma nge-brute Ya, force. metode ini sih, ini kalau analisis gue dulu, kalau kita baru banget belajar Hmm. pemrograman atau belajar jaringan gitu loh. Hmm. Ya, metode-metode dasar ini sih yang dulu kita diajarin ya, Ya. sama mentor-mentor kita gitu. Hmm. Jadi memang yang dari dulu kita coba memang kita menyerang situs-situs pemerintah. Cuma nggak sampai kita menghancurkan data atau mengacak-acak Enggak. ya, atau publish data gitu loh. Cuma kita tahu oh celahnya ini Hmm. 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 gitu. Hmm. kita kita nggak ngasih tahu juga, kita tahu celahnya aja gitu, tapi nggak sampai acak-acak, karena kalau sampai Enggak. mengacak-acak dulu ancamannya, kalau Itu kita kan kan kriminal ya. Heeh. ada etiknya di kode di undang-undang ITE gitu. Betul. Jadi kita punya kode etik. Ya ibaratnya gini, kita misalkan lagi jalan-jalan gitu kan, terus kita ngelihat nih, oh kok ada pintu rumah orang kebuka gitu kan. Ya kebuka kan ada peluang kita masuk ke rumah ngambil barang-barangnya. Cuma kan kita tahu, Betul. oh ini kebuka. Kenapa sih dia kebuka gitu kan? Betul. Bukanya gimana gitu kan? Kayak gitu. Kayak gitu Nah, aja sebenarnya. Kita nggak sampai masuk ke dalam, nggak ngambil data. ya iya. Nah, ibarat tadi yang gue bilang kan banyak tipe tuh. Kalau yang black hat, lihat pintu rumah kebuka, diambil barangnya semua, dijual lagi ke orang lain, dimarkup harganya. White hat, pas pintu kebuka, ditanya ada orang nggak? Ini pintunya kebuka, tolong dong, diiniin, tutup lagi gitu. Grey hat, bilangnya sih maunya sih nutupin pintunya yang kebuka, tapi diambil dulu barangnya. Bisa jadi gitu ya. Bisa, Mungkin, bisa juga. mungkin kayak gitu guys. Ya analoginya kayak gitu. Analoginya Gitu. kayak Jadi gitu. kita nggak sampai masuk buat ngacak-ngacak gitu. Mm-mm, mm-mm, Ya mm-mm. sekedar lewat aja. Sekedar lewat aja gitu. Tapi ini masalahnya dijualnya harganya murah. Apakah datanya ini berguna apa tidak ya yang diambil? Waduh. Nah itu 1,5 dolar sampai $2 berarti cuma sekitar 15.000 ke 30.000. mungkin dia butuh duit Jan. Jadi jual murah. Jadi sih, atau datanya data yang tidak berguna. Berguna lah, data-data kan yang diambil pasti berguna. Ada sangkut Aduh, pautnya untuk yang membutuhkan. Tapi kan mungkin ya dugaan gue kayak dark side system gitu, udah nargetin harga gitu, data ini harga segini gitu, dan ya, kemampuan dia mungkin sesuai dengan harga yang murah itu dulu Jan gitu sih. ya Ya, betul betul. ya seperti Dan itu. kalau dilihat ya memang di website pemerintah yang diserangkan. Karena Mm-mm. memang kalau kita dulu tahu, kalau kita dulu dikasih tahu atau dikasih kode gitu loh, bahwa website pemerintah ini kayak seragam gitu. Jadi Iya. tumbang ya bisa tumbang kemana-mana gitu loh. Mungkin Mm-mm.
Ya evaluasi juga sih buat pemerintah buat ningkatin keamanannya, jangan Betul. nyalahin mereka juga kan, tidak mungkin mereka mengambil kesempatan ini kalau nggak ada apa namanya, nggak ada kesempatan dari merekanya sendiri gitu. Kita sebenarnya nggak membenarkan juga Jan untuk orang ngehack Betul. gitu. Tapi ini juga masukan buat pemerintahnya juga kan untuk lebih memperbaiki lapisan keamanan dari websitenya itu. Karena kan pastikan website pemerintah bersifat yang lumayan ini ya, privacy yang Hmm. tidak banyak publik yang nggak boleh tahu juga gitu maksud gua gitu. Mungkin ya, opini aja. Nah, kemudian ini Jan di sini tuh dikasih apa ya, beberapa tekniknya yang menggunakan si XML, RPC, BF gitu. Pas Mhm. gua lihat-lihat, jadi kan dari programmer ini kita kan ada namanya repository gitu loh. Jadi repository itu kayak kerjaan lo ditaruh di suatu website untuk nanti di sharing ilmunya gitu. Nah, ini nih gue udah ngulik nih Jan Share screen, beberapa share screen, share share screen screen. ya. Tadi sih gue mau sharein gambar Pokemon Jan. Waduh, ini gambar Pokemon, Pak. Kirain gambar itu hasil jebolannya si Kamdoni. Nggak ada pak. Kalaupun ada pasti mungkin gue kurang rajin kali nyarinya ya. Loh kesini, loh. Nah ini Jan, salah satu ya XML RPC. Gue kan ngetik ini ya, tadi kan metodenya kan yang di kita bacain tuh XML RPC. Ya dikasih tahu lah salah satunya ini kayaknya untuk nge-brute force si username dan passwordnya untuk authentication. Jadi dugaan gue dia nge-brute force masuk ke halaman admin, baru taruh si file send comment-nya itu loh Jan di halaman Nah, admin, baru nanti ditarik tuh datanya gitu. Gambaran besarnya gitu, tapi kalau kita jabarin lebih lanjut, wah susah banget bro, gua harus ngebaca kodenya dulu gitu. Nah, ini kan salah satu penjelasannya gitu ya, tapi kan kita nggak tahu nih modifannya si Ahmad siapa aja, Ramadoni, Ahmad Roni, Ahmad Ramadoni. Ahmad Ramadhani ini akan seperti apa. Tapi gue udah dapet juga Jan, yang di notice Noit Noit 7 itu Jan. Hmm. Ini contoh proyekannya dia sebenarnya gitu. Rata-rata pakai Python sih Jan gitu Jan. Iya, iya, Ini iya. kayaknya dia ngulik-ngulik belajar gitu loh Jan. Iya, iya, iya. Dia wibu ya. Eh, Kita kan gak kesana arahnya Pak Bapak nih. gitu kan ngeliat gambar-gambar. Welcome, gokil. Gokil, gila-gila. Ampun Bang Jago, ampun. Ya ini Jan, seperti itu. Ini GitHub ya. Ush, 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 ush. Wah, langsung di ini Jan. Dikasih tahu nih step-stepnya. Ya, Oh, ini kita harus coba dicoba ya. apa? Kita harus nyoba nih. Enggak, enggak, enggak. Kita coba. Cuma kita nggak kasih tahu kan kemana. Susah banget nih gua ngeberesinnya nih kayak gini. Ya intinya gitulah. Kalau kalian mau ngehack ya jangan untuk inisiatif untuk kriminal gitu. Emang untuk dasar pengetahuan Ajar aja. aja, untuk belajar gitu. Sehingga kalian tahu bagaimana menutupi kelemahan sistem. Sebenarnya kita udah pernah bahas kayak gini ya masalah website pemerintah apa ya tahun lalu deh. Nah, tahun lalu tuh kan yang Biorka. Oh Biorka, iya, ya Allah Biorka ya Allah. Pusing gua. Udah, udah habis itu hilang ya. Iya, Ada tapi lagi. katanya mau muncul lagi Biorka. Wah, Mau apa? apakah Biorka kontestan politik? Saya juga tidak tahu, kita berdua tidak tahu. Ya, mohon maaf kalau opini kita salah ya guys ya. Ya mungkin itu aja Jan. Paling karena ya sebenarnya konten ini juga untuk nasihatin hacker-hacker pemula supaya tidak melakukan kriminal dan untuk pemerintah untuk memperkuat security-nya aja. Gak akan bosen kita untuk nasihatin kayak gini demi Indonesia yang lebih baik dalam sisi security. Anjas. Gila, 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 gila. Seperti itu. Ada tambahan lagi Pak? Enggak, saya kira tadi mau ngebahas ini Apa? lulusan UI nggak keterima masuk di PT PAL. Salah sama anak SMP. Enggak, kita enggak. Mungkin ini aja kali ya. Kita udah berapa lama nih Jan?
Wah, kurang tahu nih saya, Pak. Kayaknya belum lama ya, Pak. Belum lama nih ya? Ya ampun. Ya udah sampai sini dulu kali ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau eh, kita minta maaf ada salah-salah kata. Jadi ya kalau kalian mau support kita juga melalui channel kita YouTube bisa di like, share, komen atau kalian mau masukkan materi apa yang akan kita bahas atau ada artikel yang menarik yang ingin kalian bahas bisa kasih lewat kolom komen atau lewat email atau DM yang Bang Januari ya. Kalau Eh, kalian mau support kita melalui donasi bisa lewat Saweria. Segitu aja dulu ya teman-teman. Saya Nandosan dan teman saya. Januari. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye. Bye.